dengar apa itu stunting? Mungkin kalian pernah mendengar berita mengenai stunting di televisi, kemudian tahu stunting melalui poster-poster yang ada di pinggir jalan, atau bahkan kalian tahu stunting dari media sosial. Angka stunting di Indonesia ternyata pernah menduduki peringkat keempat di dunia, dan itu menjadi perhatian khusus oleh presiden kita. Generasi emas impian di tahun 2045 belum bisa tercapai kalau angka stunting ini belum selesai. Sepenting itu masalah stunting. Buat kalian yang belum tahu apa itu stunting, kemudian penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, dan yang paling penting itu solusinya apa. Aku akan sedikit menjelaskan di video kali ini. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita akibat kekurangan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Bisa kita lihat dari beberapa program pemerintah, pencegahan stunting itu dimulai dari usia remaja, lanjut ke ibu hamil, kemudian bayi dan balita. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan anak itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan otak anak, yang nantinya bisa mempengaruhi kecerdasan anak. Berapa orang mungkin tahu stunting itu balita dengan tubuh pendek, namun ternyata tidak semua balita dengan tubuh pendek itu stunting. Memang betul anak stunting itu tubuhnya pendek, namun ternyata ada kriteria tersendiri. Bisa dikatakan stunting itu ketika panjang badan atau tinggi badan pada balita itu kurang dari -2 standar deviasi kurva pertumbuhan WHO. Memang tolak ukur dari stunting adalah tinggi badan, karena ketika kita lihat dari status gizi anak, berat badan adalah cerminan asupan gizi dalam jangka pendek, sedangkan tinggi badan mencerminkan asupan dalam jangka panjang. Dari sini mungkin kalian akan menyimpulkan, oh berarti stunting itu balita yang disebabkan kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang. Namun ternyata penyebab stunting itu nggak hanya kekurangan gizi dalam jangka panjang. Lingkungan yang tidak layak atau memadai untuk tumbuh kembang anak juga bisa menyebabkan stunting. Lingkungan ini tuh mencakup beberapa faktor. Ada faktor pendidikan dan juga ada faktor kekurangan pengetahuan seorang orang tua terkait gizi dan pola asuh. Higienis dan sanitasi buruk juga menjadi penyebab stunting karena anak akan tumbuh di lingkungan yang berpotensi penyakit. Bisa jadi anak sudah mendapatkan asupan gizi yang baik, namun tumbuh di lingkungan yang berpotensi terkena penyakit. Misalnya terkena cacingan atau diare yang berkelanjutan atau berulang-ulang. Jadi walaupun gizi anak itu terpenuhi atau tercukupi, tapi penyerapannya nggak akan maksimal. Faktor ketahanan pangan juga menjadi salah satu anak stunting. Contohnya dalam keluarga, orang tua tidak bisa memberikan sumber makanan yang bergizi untuk anaknya karena faktor ekonomi atau faktor kemiskinan. Dampak stunting pada anak sering dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang terlambat baik secara fisik maupun kognitif. Kemudian anak juga rentan terkena penyakit dan ketika dewasa tuh beresiko berpotensi terkena penyakit degeneratif. Dan untuk ibu hamil yang stunting beresiko mengalami komplikasi kelahiran dan beresiko bayi tidak sehat. Misalnya berat badan lahir rendah yang kemudian berpotensi stunting. Setelah kita tahu penyebab dan dampak dari stunting, lalu solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan atau mencegah angka stunting di Indonesia? Salah satunya jika kalian remaja atau dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, jaga kesehatan sejak dini. Buat perempuan jangan sampai anemia, makan makanan bergizi, dan jangan lupa untuk minum tablet tambah darah, karena itu merupakan program pencegahan stunting sejak dini agar status gizi kita sebagai perempuan itu baik.
Dan harapannya juga sebagai perempuan yang sehat akan melahirkan anak yang sehat juga. Yang kedua, hindari menikah di usia dini. Menikahlah di usia yang sudah matang baik secara fisik maupun emosional. Bekali diri sendiri dan pasangan dengan pengetahuan yang cukup sebagai calon orang tua, misalnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan anak, kemudian tentang pola asuh maupun parenting, dan lain-lain. Tantangan, masalah, dan status gizi tiap daerah itu berbeda-beda. Hal yang bisa kita lakukan yakni kita bisa memanfaatkan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi di daerah masing-masing. Dengan itu diharapkan semoga angka stunting bisa turun sesuai target yakni 14% di tahun 2024 nanti, dan impian di tahun 2045 yakni generasi emas itu bisa tercapai. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai stunting, dari mulai apa itu stunting, kemudian penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, dan solusinya apa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.